Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara tentang siapa ahlu kitab Yahudi Nasrani yang dimaksud dalam Al-Quran. Kalau kita ingin mengenali siapa ahlu kitab Yahudi dan Nasrani yang dimaksud dalam Al-Quran atau yang dimaksud dalam Islam, maka dalam Al-Quran sudah dijelaskan ciri-ciri ahli kitab tersebut. Nah, tentu untuk mengetahui ciri-ciri ahli kitab yang dimaksud dalam Al-Quran, maka kita akan melihat apa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Baik, kita lihat di sini. Yaitu pertama kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 146. Baik, kita lihat surat Al-Baqarah ayat 146. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 146, di dalamnya sudah secara jelas menjelaskan tentang ciri-ciri dari ahli kitab yang dimaksud di dalam Al-Quran, yaitu sebagai berikut. Terjemahan dari surat Al-Baqarah ayat 146 adalah sebagai berikut. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Mereka sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Jadi di sini yang dimaksud ahli kitab, pertama, mereka mengimani kitab Taurat dan Injil, yang dimana kitab Taurat dan Injil itu mengkabarkan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yang dimaksud ahli kitab adalah mereka sangat memahami, sangat kenal, sangat tahu bahwa Nabi terakhir tersebut adalah Nabi Muhammad. Namun sebagian dari mereka menyembunyikan kebenaran tersebut dikarenakan Nabi Muhammad bukan orang Yahudi. Nah, jadi di sini jelas ciri-ciri ahli kitab yang sebenarnya yang dimaksud dalam Al-Quran adalah ahli kitab yang beriman kepada Taurat dan Injil, yang dimana Taurat dan Injil tersebut berisi pengkabaran tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lihat lagi dalam surat Al-Baqarah Al-An'am kita lihat lagi dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 20. Baik, kita lihat surat Al-An'am ayat 20 di sini. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 20 juga secara jelas mengkabarkan tentang ciri-ciri ahli kitab tersebut. Baik, saya bacakan terjemahan dari surat Al-An'am ayat 20. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Orang-orang yang merugi darinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah. Jadi di sini jelas dalam surah Al-An'am mempertegas apa yang dimaksud ahli kitab. Bahasanya ahli kitab itu adalah orang-orang yang mengenal Nabi Muhammad SAW, sangat kenal sebagaimana yang tertulis di dalam Taurat dan Injil. Dan mereka yang tidak mengamalkan Taurat dan Injil, yang dimana di dalam Taurat dan Injil itu secara jelas menggambarkan kedatangan Nabi Muhammad, maka mereka itu adalah orang-orang yang tidak beriman, alias orang kafir di sini.
Jadi jelas di sini ya. Jadi orang yang tidak mengamalkan Taurat dan Injil yang sebenarnya, di mana Taurat dan Injil yang sebenarnya itu adalah Taurat Injil yang menggambarkan kedatangan Nabi Muhammad. Nah, orang yang tidak mengamalkan Taurat dan Injil tersebut termasuk orang yang tidak beriman. Kalau yang tidak beriman berarti dia tentu orang kafir di sini. Baik, kita lihat lagi dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157 juga menjelaskan siapa itu ahli kitab. Baik, di sini saya akan bacakan terjemahan dari surat Al-A'raf ayat 157, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi jelas ahli kitab itu orang yang mengamalkan Taurat dan Injil, dan jelas di sini Taurat dan Injil yang dimaksud adalah Taurat dan Injil yang di dalamnya tertulis kedatangan nubuat, kedatangan Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah yang dimaksud ahli kitab, dan mereka beriman juga kepada Al-Quran setelah mereka mengetahui Al-Quran tersebut, dan walaupun mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad, tapi mereka mengetahui Nabi Muhammad itu dari Taurat dan Injil yang mereka imani. Nah, ini adalah yang dimaksud ahli kitab. Jadi jelas di sini bahwasanya ahli kitab yang dimaksud Al-Quran tersebut berbeda dengan orang yang katanya mengamalkan Taurat dan Injil di masa sekarang ini. Karena pada Taurat dan Injil yang ada di masa sekarang ini tidak ada lagi tertulis tentang pengkabaran atau nubuat Nabi Muhammad SAW. Kita tidak akan temui, dikarenakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 146 sudah jelas mereka itu menyembunyikannya dan mereka tidak mengamalkannya. Nah, jadi jelas di sini bahwasanya ahli kitab yang dimaksud oleh Al-Quran bukanlah ahli kitab yang ada sekarang. Jadi yang ada sekarang pada hakikatnya bukanlah ahli kitab, tapi mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Bahkan mereka berbuat menyekutukan Allah atau menyembah selain Allah. Jadi masuk kategori orang-orang kafir dan musyrik yang ada pada sekarang. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ahli kitab dalam Al-Quran adalah kaum Yahudi dan Nasrani yang beriman kepada Allah dan Taurat dan Injil yang menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad, sehingga tidak ada lagi ahli kitab di zaman sekarang. Jadi pada hakikatnya kesimpulan kita bahwasanya tidak ada ahli kitab di zaman sekarang ini. Yang ada di zaman sekarang ini orang beriman, yaitu orang Islam, dan orang yang tidak beriman, yaitu orang kafir dan musyrik. Inilah yang perlu dipahami oleh umat Islam sekalian. Baik, itu saja dari saya. Bila ada manfaatnya,
silahkan di subscribe channel ini, kemudian tekan sekalian tanda loncengnya dan tanda like, kemudian bagikan channel ini kepada rekan dan kerabat Anda apabila memiliki manfaat bagi rekan dan kerabat Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.